Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu GPDI Develop. Hari ini kita kembali lagi ibadah ya. Tetap semangat, tetap bersuka cita buat Tuhan. Karena kalau kita datang ibadah dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi masalah anak-anak, misalnya karena PJJ pusing atau mungkin lagi sakit, tapi kalau kita bersemangat datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan dan penghiburan. Ya anak-anak, sekarang semua duduk yang manis, gak ada lagi yang main-main ya. Meskipun Tante Desi gak melihat, tapi ada mata Tuhan yang melihat ketika kita ibadah. Yuk, sekarang kita akan pujian Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Semua tangannya dilipat.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau beribadah. Tuhan, berkati ibadah kami. Tuhan, kiranya nyanyian pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya, kita sudah berdoa memulai ibadah kita. Yuk sekarang semua bangkit berdiri. Tante Desti undang kita bangkit berdiri, di rumah bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi dengan semangat, kita nyanyikan lagu Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor-dor dengan imanku ya. Semua bangkit gerakan, akulah, haleluya. Dikatakan akulah pahlawan Kristus. Nah, seorang pahlawan Kristus dia gak akan penakut, dia akan pemberani. Dikatakan kulihat kanan kiri iblis musuhku. Apakah kakak kita kanan, adik kita kiri? Bukan. Tetapi ketika kita melihat kanan, artinya kalau pas kita lagi ketakutan, mau ke WC takut. Nah, itu kerjaan setan yang bikin kita takut. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan kalahkan dengan dor-dor, dengan iman percaya kita. Ya, sekarang kita mau nyanyi pujian lain. Kita nyanyikan laguku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, tapi anak-anak sekolah minggu, Tante Desti dan kita semua berharga buat Tuhan. Haleluya. Kita istimewa. Tante mau ajak sekali lagi nyanyi di rumah dengan semangat. Meskipun Tante gak lihat, meskipun Tante gak melihat anak sekolah minggu bagaimana bernyanyinya, tapi Tante mau kalian semangat nyanyi lagu ini ya. Percaya kalian adalah orang-orang yang istimewa. Yuk kita nyanyi sekali lagi dengan semangat ya. Haleluya. Dia katakan, ya nyatakan jempolnya tinggi.
istimewa, ya. Meskipun ada orang bilang kamu bodoh, kamu nggak pintar, atau mungkin bilang kamu jelek, atau ada yang bilang kamu ini miskin atau apa, jangan pedulikan, ya. Kalau kita jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita udah belajar sungguh-sungguh, kita ini adalah orang-orang yang istimewa buat Tuhan, ya. Yuk kita mulai sambung dengan pujian kita yang terakhir. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya loncat, kasih Yesus dalammu. Haleluya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan tambah dalam, tambah lebar, tambah tinggi. Kita harus mengasihi Tuhan. Ya, yuk sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Mungkin anak-anak lagi berdoa sama Tuhan, meminta sesuatu sama Tuhan. Mungkin doa kalian belum dijawab Tuhan. Tetap berdoa, ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita nyanyikan pujian ini, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Angkat tanganmu, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Anak-anak, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan dengan sepenuh hatimu, nyanyikan untuk Tuhan, dan katakan, aku gak akan jadi anak yang menyerah Tuhan, kan aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, berikan kekuatan. Angkat tangan kananmu ke atas, katakan
dan nanti firman Tuhan akan dipimpin doa oleh Ica. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk melakukannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. Besar sekali! Besar sekali! Daud, jangan! Ada apa dengan kalian semua? Mengapa tak ada yang berani melawan? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gat itu. Dia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Daud, Setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Hup! Ya! Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah, orang-orang. Aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah. Goliat, sarapan disajikan. kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil. Dia berhasil. Berhasil, hebat sekali.
bilang dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Ya, puji Tuhan anak-anak ya, kita udah saksikan tayangan bagaimana Goliat melawan Daud. Daud melawan Goliat ya. Kita udah lama nggak lihat kisah Superbook ya. Jadi kali ini tante tayangkan tapi sepenggal kisahnya ya. Bagaimana ketika Daud melihat bahwa kakak-kakaknya, bahwa orang-orang Israel, bahkan Saul, raja Israel saat itu lagi berperang ketakutan melawan Goliat. Tapi ketika Daud datang, Daud bilang, aku akan bertarung dengan dia. Lalu Daud tadinya dipakein ya, kalau kisahnya lengkap karena terlalu panjang. Jadi tante ambil sepenggal. Daud dipakein bajunya Saul. Wah, kedodoran, gak bisa. Akhirnya Daud lepaskan. Daud bilang, aku akan maju berperang dalam nama Tuhan. Nah, anak-anak, kita lihat tadi bagaimana ketika Daud dia berperang. Wah ya, Daud nggak seperti kita lihat peperangan seperti yang orang Filistin lakukan. Mereka bawa tombak, mereka bawa perisai di depan pelindung, mereka bawa tombak, mereka bawa pedang. Bagaimana mereka mau mengalahkan orang-orang Israel. Tapi Daud ngomong sama Goliat bahwa Goliat mendatangi Daud mendatangi Goliat bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi dalam nama Tuhan. Nah, tadi kita udah lihat kisahnya bagaimana Daud ketika dia berperang, ketika Goliat mulai lempar tombaknya, wah, ya nggak kena ke Daud ya, seru anak-anaknya. Bagaimana Daud ketika mengambil apa tadi nama alatnya? Alat Daud mengalahkan Goliat apa namanya? Ayo di rumah meskipun tante nggak dengar nih ya. Nanti mama papanya dengar. Iya, ketapel ya. Dan ketika saat itu Daud sudah mengambil berapa biji batu? 5 ya, tante udah kasih tadi 5 batu. Nah, ketika Daud ambil batunya, Daud tarik ketapelnya karena dia percaya bahwa dia ini berperang dalam nama Tuhan. Ditarik baik-baik. Kena kemananya Goliat tadi? Jidat. Ya. Bagaimana Goliatnya kalah. Nah, di sini kita mau belajar anak-anak ya. Tuhan itu ngasih kita itu keberanian. Meskipun mungkin kita penakut, mungkin kita pemalu, kita bukan pemberani. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan ada dalam kita, kita dapat melakukan segala perkara. Ya, jadi meskipun anak-anak misalnya, aduh Tante Desti, aku nggak berani Tante kalau misalnya nyanyi di gereja, ya karena Tante lihat masih ada kalau lagi kita ibadah kemarin Natal masih malu-malu. Nah, tapi kalau kita belajar dari Daud nggak penakut, Daud pemberani. Nah, di sini kita mau belajar, anak-anak sekolah minggu harus jadi anak-anak pemberani. Ketika kamu mungkin ayat hafalan, aduh aku takut gak hafal, aku gimana dong, udahlah aku gak mau menghafal. Nah, padahal kalau kita berani, ya karena ada Tuhan, kita bisa menghafal karena ada Tuhan. Begitu juga sekarang mungkin anak-anak yang sekolahnya online, ya yang udah sekolah online, mungkin kalian berpikir, aduh bagaimana ya, aku gak bisa, aku gak mengerti. Tapi Tante Desti mau bilang, ada Tuhan Yesus bersama kalian. Asalkan kalian tekun belajar, kalian sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Seperti yang dilakukan Daud. Kerjaan Daud tuh bukan hanya perang seperti itu, tapi dia senang bernyanyi buat Tuhan. Ya, ketika Daud menjaga kambing dombanya, kerjaan Daud itu senang bernyanyi buat Tuhan. Dia main gitar buat Tuhan, dia nyanyi lagu buat Tuhan, dia mungkin berkata segala puji syukur. Nah, anak-anak di rumah suka nyanyi nggak buat Tuhan? Atau di rumahnya malah nangis terus? Atau di rumahnya cengeng? Atau di rumahnya marah-marah? Nah, di sini kita belajar dari Daud ya. Daud senang memuji Tuhan. Makanya Daud berani mengalahkan Goliat. Anak-anak juga sama. Anak-anak semua adalah anak-anak yang cinta akan Tuhan. Senang memuji Tuhan, senang berdoa, senang baca firman. Kita nggak perlu takut.
Karena ada Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita. Ada Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita. Ya, bilang sama kanan kirimu, mungkin adekmu, kakakmu, kalau kamu sendiri bilang sama mama papamu, bilang seperti ini. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Ya, 1, 2, 3. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan yakin, jangan takut, ada Tuhan Yesus. Ya, meskipun tante nggak lihat, nggak dengar ya, tapi anak-anak lakukan di rumah. Bilang sama adikmu, sama kakakmu, sama papa mamamu, jangan takut, ada Tuhan Yesus. Ya anak-anak ya. Ya sekarang kita akan buka ayat hafalan ya. Jangan takut tidak bisa menghafal. Tuhan kasih kamu kepintaran dan kamu pasti bisa menghafal ya. Yuk, Mazmur 54. Mazmur 54 ayat 6. Mazmur 54 ayat 6. Kita baca sama-sama, udah ketemu? Mazmur 54 ayat 6. Yang sudah bisa buka Alkitabnya. Yang belum bisa minta bantu mama papa. Semua belajar baca di rumah ya sayang ya. Belajar baca Alkitab. Seperti Daud itu orang yang senang dengan Tuhan, senang dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Dia senang bernyanyi buat Tuhan. Daud juga senang mendengar firman Tuhan. Daud juga senang berdoa kepada Tuhan. Makanya Daud menjadi pahlawan. Nah, anak-anak sekolah minggu juga sama. Kalau mau jadi pahlawannya Kristus, harus mau baca firman, harus mau berdoa, terlebih lagi dengaran. Ya, kita baca ya. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Ulang lagi. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku ya. Ayat hafalannya nggak susah kan? Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku ya. Tuhanlah yang menopang aku. Jadi anak-anak nggak perlu penakut sekarang, nggak perlu takut ya. Apalagi mungkin lagi belajar online, takut nggak mengerti. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan yang kasih kita pintar ya. Tapi jangan malas di rumah, gak mau belajar, gak mau dengar-dengaran. Bagaimana Tuhan mau menolong kalau kita juga gak taat ya. Baik anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu cukup sekian. Tuhan berkati semua anak sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Yuk mengakhiri ibadah, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat satu pujian. Bapa Engkau baik ya. Kita nyanyi lagu ini, Bapa Engkau baik ya. Semua bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih kita sehat, kita kuat, masih bisa sekolah walaupun online, masih bisa makan ya. Tuhan kasih keberanian, Tuhan kasih kekuatan. Itu karena kebaikan Tuhan. Ya, Bapa Engkau baik. Nyanyikan sungguh-sungguh pujian ini buat Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Angkat tangan kananmu ke atas, aku memujimu. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang taat,
kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak mau jadi anak-anak yang penakut. Kami percaya Tuhan memberikan kami keberanian, kekuatan seperti Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Mama, Papa, Kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga bangsa Indonesia. Biarlah corona segera berlalu dan kami bisa beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Semua mata tetap ditutup ya, tangannya diangkat ke atas. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan Yesus menjaga melindungi engkau. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, dari cinta kasih Tuhan Yesus menjadi bagian semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Sekolah minggunya udah selesai. Di rumah jaga kesehatan, tetap dengar-dengaran, nurut, taat, dan kita berdoa supaya kita segera ibadah di gereja ya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Jangan lupa hafalan, tetap dengar-dengaran. Tuhan Yesus memberkati.